kita menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu gara-gara dipengaruhi oleh media sosial. Ya begitu. Makanya saya lebih ke itu. Kita itu sekarang jelas dulu. Iya, makanya itunya saya jelaskan. Jadi akhir-akhir ini tuh marak orang ingin kaya dengan cepat. Jadi sekarang saya akan membuka pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Jadi mengapa sekarang itu banyak sekali orang yang ingin kaya dengan cara yang sangat cepat? Jalur akselerasi. Iya, maksudnya apakah ini disebabkan oleh sektor pertanian yang tidak maju? Nah, maksudnya apa yang menyebabkan orang hari ini ingin cepat-cepat kaya? Apakah karena tukang becak lagi tidak banyak yang naik, tukang apa ya begitu. Jadi mari kita diskusikan, kita mulai dari saudara saya yang sebelah kanan dulu. Jadi apa pendapat saudara terkait akhir-akhir ini banyak orang yang ingin cepat kaya begitu. Silakan gelasnya dipakai. Pada prinsipnya orang itu memang pengen kaya, dan seperti yang disampaikan Holis, bukan cuma sekarang orang yang pengen kaya. Artinya sudah dari dulu orang memang semua orang pengen kaya begitu. Iya. Cuman fenomena kenapa begitu? Fenomenanya adalah saat ini itu ada bermacam hal yang menjadikan proses-proses instan yang menjanjikan. Sehingga apa? Tanpa berusaha keras, tanpa yang namanya kerja keras dan seterusnya, pemuda khususnya itu mudah terlena pada hal-hal yang seperti itu. Iya, kenapa? Maksudnya pertanyaannya kenapa gitu maksudnya? Kenapa, Dek? Ya, menurut saya itu, kalau yang saya lihat itu mungkin karena malas itu aja. Kemudian yang kedua, masifnya advertisement yang mengandung apa namanya tuh, naluri apa itu namanya itu, hegemoni. Iya, maksudnya oke, dari dulu orang pengen kaya bener. Maksud saya, kenapa orang pengen kaya? Ada apa dengan menjadi kaya begitu? Apa yang kemudian menjadi persoalan ketika orang menjadi kaya? Jadi saya pikir kenapa orang menjadi kaya? Karena orang yang belum kaya. Bukan itu pertanyaannya. Mengapa? Gini, saya jelaskan dulu. Karena orang yang belum kaya melihat orang yang kaya itu hidupnya enak. Jadi orang yang ingin kaya itu sebenarnya mereka pengen enak gitu. Gelasnya didekatkan. Ya, mereka pikir dengan menjadi kaya mereka akan enak dan juga bahagia begitu. Karena orang yang belum kaya melihat orang yang kaya kok enak, naik mobil, nggak kehujanan gitu kan. Makannya juga bisa makan enak. Jadi itu sebenarnya kenapa orang pengen kaya. Ini pandangan saya loh ya. Artinya melihat orang. Lihat orang berarti. Jadi orang yang memiliki mata dan memiliki penglihatan berpotensi ingin kaya. Betul sekali. Dan kenapa ketika melihat orang miskin orang tidak mau jadi miskin? Nah itu sedikit sekali. Ya maksudnya jadi miskin. Padahal kan dari hegemoni mata yang sama. Karena mungkin kalau miskin ndak enak gitu loh. Nah, ini pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Jadi kenapa orang jadi ingin kaya? Nah, misalnya saya jujur. Kamu pengen kaya nggak? Pengen dong. Siapa yang nggak pengen? Gelasnya didekatkan. Ini pertanyaan mendasar terhadap diri kita sendiri. Saya tidak punya. Kalau dulu saya punya pikiran untuk kaya. Tapi karena untuk sekarang itu saya pengen apa tercukupi. Jadi saya merasa nyaman dengan situasi saya saat ini. Entah orang melihat itu sebagai yang kaya atau tidak, tapi saya merasa saya tidak ingin lebih lagi gitu loh. Situasi saya saat ini sudah nyaman. Sudah nyaman. Coba. Biarkan saya berpendapat. Menurut KBBI Online versi 5 Kemdikbud ya, kaya itu mempunyai arti mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Harta, uang dan sebagainya. Nah, iya. Jadi begini, saya ingin serius menanggapi pertanyaan tersebut. Begini teman-teman. Kenapa orang pengen kaya? Sejatinya kan begini, orang hidup itu memiliki kebutuhan.
Dan setiap orang, setiap dari kita, khususnya kalangan akademisi kan tahu terpenuhinya suatu kebutuhan dalam diri seseorang menjadi suatu capaian tersendiri kan. Misal saya sekarang punya HP, setelah saya punya HP saya punya apa? Naluri-naluri kaya dan seterusnya. Siapa yang naluri serakah itu? Bukan serakah, beda lagi. Jadi begini, kenapa orang pengen kaya? Prinsipnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika orang gak kaya, berarti mohon maaf ya, kaya dalam artian begini Pak, kaya itu kan kaya harta, kaya hati dan seterusnya. Yang kita maksud di sini adalah kaya finansial. Kalau kita kaitkan dengan fenomena yang sekarang ini, banyak yang namanya proses kaya jalur patas, mungkin saya katakan akselerasi. Kejar paket ya. Iya, Paket C. paket turbo. Kenapa? Karena sudah zamannya gitu loh. Orang kalau dulu kan pengen kaya harus rajin bekerja, nabung kan begitu. Jadi TKI. Iya, bekerja dan seterusnya pokoknya. Kalau rajin sekarang apa? kan tawaran-tawaran. Kalau dulu orang pengen kaya itu ngepet cuy. Oh, babi ngepet. Iya, pakai pesugihan. Pesugihan, Cara masuk. kaya instan. Masuk, tapi itu jalur namanya itu. Akselerasi juga itu. Jalur gaib itu. Gaib. Sebetulnya yang sekarang jalur hegemoni. yang sekarang masuk jalur gaib enggak ya, kalau kayak trading itu. Cuman hal itu menjanjikan teman-teman. Itu gak bisa dipungkiri. Cuman Gimana maksudnya? menjanjikan ketika coba kita lihat di YouTuber yang terkenal itu. Trading, bahasanya trading. Tapi satu hal yang saya dengar dari Deddy Corbuzier sama Dinar Kendi. bukan. Satu hal yang saya dengar dari Deddy Corbuzier sama Uus itu di segmen somasi ya kalau nggak salah. Jadi jangan pakai uang untuk kebutuhan sehari-hari dalam dunia trading Anda. Itu artinya dalam hal ini saya masih belum nyampe sih ke situ. Artinya jangan pakai uang yang untuk keperluan sehari-hari. Oh iya. Ya kamu mau pakai uang apa itu? Ya, maksudnya kalau biasanya dipakai mau beli tahu, dipakai trading kan, jadi nggak makan tahu. Iya Betul sekali. Jadi trading itu untuk orang-orang yang lebih untuk beli tahu. Iya. Bisa. Misalnya untuk bisa sisa beli plastik, bisa buat trading. Tapi yang ingin saya komentari di sini adalah fenomenanya. Lah ya itu maksud saya dari awal. Saya ngomong dari awal itu. Nah, ujungnya apa? Kenapa? Iya, ujungnya kembali ke awal ya. Gitu maksudnya. Jadi kenapa orang pengen kaya? Karena faktor pertama menurut saya sekarang sudah serba instan dan orang sudah memasuki malas tingkat Pentium. itu bukan tingkat atas sudah. Iya. Kabupaten. Sehingga orang pengen kaya dengan cara instan begitu teman-teman kira-kira. Iya. Jadi kalau saya tadi kan pertanyaannya bukan ini, pertanyaannya biar lurus, biar tidak belok-belok. Omikron ini. Jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa orang pengen kaya, gitu kan ya. Jadi tadi sudah terjawab bahwa kalau ketika menjadi kaya sesuatu menjadi mudah, gitu kan. Terpenuhinya sesuatu dengan terpenuhinya sesuatu dengan mudah, apa-apa mudah, gitu kan. Kemudian dikaitkan kenapa kemudian akhir-akhir kalau ini udah kaya itu ada satu kesulitan, apa miskin. Ya itu nanti itu kesulitannya nanti. Nah sekarang itu kan marak itu, ya udahlah berarti banyak orang pengen kaya. Kemudian tambah lagi orang sudah ramai-ramai sekarang ingin kaya. Dulu kan cuman orang bercita-cita kaya itu kan 1-2. Sekarang ramai-ramai. Gitu. Betul. Saya pikir juga banyak loh dulu itu orang pengen kaya itu banyak. Iya. Cuman yang berhasil menjadi kaya itu sedikit. Berarti sekarang kalau semakin banyak berarti semakin terekspos berarti. Betul. Karena bisa. dulu orang kaya itu tidak mengekspos kekayaannya. Dulu tidak ada. Tidak ada media sosial. Jadi kalau sekarang orang kaya itu memperlihatkan mobil Lamborghini-nya. Dimanapun, di YouTube, di Instagram, sehingga kita terpengaruh untuk menjadi
menjadi kaya. Jadi berarti keinginan menjadi kaya sebenarnya bukan keinginan diri pribadi. Karena melihat orang lain kaya. Iya, artinya bukan keinginan dia sebenarnya untuk menjadi kaya, tapi karena efek dari orang lain sebenarnya, efek dari medsos. Iya. Jangan-jangan orang tidak ingin kaya hanya melihat, akhirnya jadi pengen kaya. Sebenarnya Betul. sebenarnya Bisa. maksud saya begini. Saya pengalaman. Saya makan ya, habis makan buka YouTube, lihat makanan enak, padahal kenyang. Jadi pengen makan gitu. Lagi. Artinya kita menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu gara-gara dipengaruhi oleh media sosial. Gimana? Bijaksana kan? Bijaksana sekali. Ya begitu. Makanya saya lebih ke itu. Kita itu sekarang itu penjelas dulu. Iya, makanya itu yang mana itunya saya jelaskan. Makanya sekarang itu kita yang perlu apa ya? Yang perlu diluruskan. Enggak, yang perlu kita tingkatkan semula itu. Keimanan. Bukan soal keimanan, tapi kontrol kita terhadap diri kita sendiri. Iya, kontrol sosial. Enggak, tapi kita bisa harus mengontrol diri sendiri. Kita kebanyakan hari ini kita bersinggungan dengan di era keterbukaan media informasi kan. Kita gampang sekali bersinggungan dengan sesuatu yang baru dan itu gampang sekali mempengaruhi kita. Betul. Kalau kita tidak berhasil mengontrol diri kita sendiri, maka ada hal-hal baru itu yang bersinggungan dengan kita yang dengan juga mudah akan mempengaruhi kita. Saya ingat dulu istilah internal locus of control itu. Apa itu artinya itu? Nah, itu perlu dijelaskan. Apa? Itu perlu dibuka kamus itu, buka kamus. Iya, itu dalam teori komunikasi sebening berlian itu bukunya. Pernah kita kaji. Internal locus control. Of control. Coba dibuka dulu. Makna internal itu apa dulu? Internal itu. Tapi kalau locus kayaknya nggak ada kalau di KBBI. Ada coy. Internal itu apa dulu artinya? Internal. Bagian dalam. Menyangkut bagian. Oke. Bagian Dalam. Berarti jeroan ini. Jeroan. Internal. Locus. Tempat. Berarti tempat dalam berarti. Jeroan tempat jeroan berarti tempat. Oke. Internal locus apa yang tadi? Kontrol. Kalau kontrol itu kan kendali. Berarti kendali jeroan paling dalam. Ya, artinya kita menguasai bagian dalam diri kita sendiri. Ya, betul, menguasai diri sendiri. Ada tidak diri orang. Menguasai hal-hal bagian dalam. Iya. Cuman begini ya, teman-teman. Tadi kan pertanyaannya kenapa orang pengen kaya ya? Ya itu maksud saya begitu. Iya, kalau tadi kesimpulan sementaranya kan dari pandangan. Jadi kan begini. Tadi saya sudah menyampaikan opini saya. Kenapa orang pengen kaya? Karena ingin memenuhi segala kebutuhannya. Selebihnya bagaimana ya? Untuk dia sendiri ke depannya kan begitu. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya kebutuhan yang sekarang. Karena kata kaya ini konotasinya kan pada harta. Kita bedakan zaman sekarang dengan zaman dulu jelas berbeda. Kalau dulu, iya fokus kaya harta. Kalau dulu orang pengen kaya, prosesnya itu melalui banyak hal. Kalau petani pengen kaya apa? Naman yang banyak, babat hutan yang banyak, beli tanah yang banyak, beli sawah yang banyak. Ya, bukan pesugihan, ini yang real usaha. Pesugihan maksudnya pengayaan. Kalau pesugihan itu konotasinya pada perdukunan. Pesugihan itu kan sugih, kaya kan. Perkayaan berarti pengayaan diri sebenarnya. Betul. Kemudian kalau sekarang ini apa ya istilahnya? Orang menyampingkan usaha. Mengesampingkan usaha. Dan cara untuk kaya bukan cuman pada hal-hal bertani saja, bukan. Iya. Seperti apa? Ya berdagang kan sudah beda. Kemudian jadi bangsawan kan kaya. Jadi bangsawan? Iya. Bukan jadi bangsawan. Kemudian mungkin jadi dokter kayak atau jadi apa dan seterusnya. Menjadi dokter butuh biaya, cuy. Lah,
Iya, Bos. Jadi kita harus miskin dulu sebelum Ya, sebelum bukan kaya kalau begitu. jadi Bukan kaya. miskin dulu, apa adanya dulu mesti. Iya, kan dia usaha dalam rangka usaha. Kalau sekarang yang ditawarkan untuk kaya bukan proses, tapi instan. Iya. Ya, apa instrumennya? Yaitu instrumennya itu adalah teknologi yang sekarang yang dijadikan alat gitu. Betul kan? Contohnya saja YouTube, kayak YouTube tuh. Iya kan? Kita Iya. pakai YouTube belum kaya loh. Belum, tapi kan kita proses. Iya, yang penting kan kita kalau kalau YouTube itu kan jelas prosesnya. Kita buat konten, ya. Ada sebagian yang proses, ada yang tidak. Artinya kita YouTube jelas ya prosesnya. Ini kan ada yang nggak jelas itu banyak. Iya, menawarkan sesuatu yang instan. Jadi sesuatu yang instan itu kan maksudnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat instan itu mirip dengan mie instan. Cepat saji. Cepat saji. Tapi butuh proses juga. Iya, Iya, pasti tapi- semua ada butuh proses. Kok Maling aja butuh proses. penekanan proses di sini tidak begitu esensial, Bos. Iya, Begitu. kurang hegemoni Iya, gitu ya. sehingga tidak terlalu fundamental. kurang fundamental gitu. Jadi begitu. Jadi makanya ketika ada pertanyaan mengapa akhir-akhir ini orang ingin jadi kaya gitu kan. Kalau menurut saya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, saya rasa tidak. Kurang esensial. Nah, satu yang tidak terbahas dari tadi, kaya itu ternyata bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi gengsi. Untuk menaikkan trah gitu kan. Untuk menaikkan gengsi. Jadi tergantung sudut pandangnya juga iya, kalau maksud semuanya. saya melihatnya begini. Orang akhir-akhir ini, orang kaya itu tidak puas kalau hanya sekedar memiliki kekayaan, tetapi lebih puas lagi kalau dia berani menunjukkannya kepada orang, kemudian memamerkannya kepada orang. Dan kekayaannya diakui oleh orang-orang kaya. Ini saya cerita, saya tidak menyebutkan nama. Itu teman kita kenal. Dia punya iPhone. Dia ngupload di story-nya, saya tanya. Wah, keren ya, gitu kan. Iya, Bro, ini untuk bisnis katanya. Untuk bisnis. Ternyata kebutuhan dia punya iPhone, dia bukan untuk kebutuhan dia, bukan atas dasar dia butuh, tapi karena dia dasar atas dia ingin memikat kliennya agar juga mikir, oh ini orang berhasil nih. Berarti kan kekayaan yang dia miliki, sesuatu yang dia beli, sesuatu yang kemudian dia pakai, tidak semata-mata untuk kebutuhan dia, tetapi menaikkan trah, menaikkan level istilahnya ya. Jadi kalau dalam game itu apa istilahnya? Naik level begitu kan? Next level. Next level. Jadi maksud saya, lah, ini yang kemudian tidak kita sadari hari ini bahwa orang kaya gitu kan, ingin kaya hari ini bukan hanya kebutuhan saja. Contoh misalnya udah punya mobil 2, kenapa masih mau beli mobil lagi? Apakah disebut butuh? Jelas tidak. Kalau dari sisi kuantifikasi ya, kalau secara fundamentalis ini. Gitu. Nah, gengsi ini sekarang jadi jualan begitu. Nah, Cuman kalau memang dipercontohkan kayak gitu, cuman saya berpandangan tidak semua hal itu bisa di apa ya istilahnya, di bahasanya tidak dapat digeneralisir. Bisa. Artinya begini. Ketika dianalogikan pada orang yang punya mobil misalnya, punya mobil 1, punya mobil 2, apakah itu sudah kemudian pengen lagi mobil ketiga? Apakah itu disebut memenuhi kebutuhan? Kalau menurut saya itu lebih pada ke hedonisme, sikap orang bagaimana dia itu merasa ya seperti itu tadi, bukan cuma memenuhi kebutuhannya, tapi pengen pamer. Salah satu sifat dari hedon menurut saya. Nah itu yang sekarang yang banyak seperti itu. Begitu. Nih saya punya Lamborghini, ini harganya sekian gitu kan. Nah, ketika kemudian banyak lah, karena membahas kekayaan itu kan banyak sekali konteksnya. Jadi kalau memenuhi kebutuhan dengan cara kaya ya bisa masuk akal, tapi kan kaya seperti apa begitu kan. Makanya lebih baik orang mengatakan saya ingin berkecukupan daripada ingin kaya. Karena kalau kaya itu konteksnya pasti berlebihan dari apa yang dia butuhkan kan begitu. Dia akan kurang lagi Gitu maksudnya. Sehingga Tapi kayak itu penting loh. Iya, penting. Saya pikir Meskipun berlebihan kayak itu penting. karena
persoalan kaya itu, persoalan ingin menjadi kaya itu sesungguhnya saya pikir itu persoalan mental. Bagaimana mental Anda? Iya, karena orang-orang ingin kaya itu, kalau merujuk pada teorinya Abraham Maslow ini, 4 hierarkis kebutuhan itu. Iya. Jadi kan pertama kebutuhan fisiologis. Abraham Lincoln apa Abraham Somat? Maslow. Abraham Samad KPK. Jadi kebutuhan fisiologis, makan dia sudah cukup. Kebutuhan keamanan dia sudah oke. Sosial, relasi dengan teman-teman dan orang-orang dia sudah enak lah. Baru kemudian, nah, yang terakhir ini memang orang itu membutuhkan harga dirinya diakui, memang begitu. Diakuisisi ya. Diakuisisi oleh orang lain. Jadi kita lebih nyaman berkecukupan dari mental pengen kaya, karena itu akan kurang terus. Dia cukup dari finansial, dia masih pengen nambah lagi. Karena mentalnya dia pengen lebih diakui. Tidak ada kepuasan. Makanya saya curiga kenapa seorang yang sudah jadi konglomerat masih dia nyalek dan masih dia ingin jadi presiden. Saya curiga. Jadi kekuasaan itu diartikan sebagai harta. Dia tidak merasa tidak cukup dengan kekayaan yang dimiliki. Dia perlu pengakuan. Ya, betul. Nah, itu apa teorinya Dainar Kendi itu. Iya, begitu. Jadi kira-kira begitu memang. Cuman kan yang sekarang yang perlu kita jawab sekali lagi. Jadi mengapa orang yang paling mendasar kenapa orang ingin kaya? Satu saja kata-kata kan begitu. Satu yang menurut kita memang kenapa orang ingin kaya gitu kan. Padahal perut kita tidak selebar lapangan bola gitu kan. Iya, betul. Rasa makanan hanya selebar mulut kita. Betul. Kata Eka Kurniawan. Tidur kita juga tempat tidur kita tidak seluas lapangan bola juga. Betul. Gitu. Itu maksudnya, makanya kita mengkajinya kan secara sederhana. Maksudnya manusia minum segelas, makan sepiring, habis itu makan lagi kan. Mobil cukup kalau keluarga satu. Mengapa ada muncul itu? Nah, kita kan pengen mencari yang paling masuk akal. Kenapa orang pengen kaya kan begitu? Nah, itu yang hari ini belum terpecahkan, begitu kan maksudnya. Ya kecuali persoalan teori tadi ya, orang ingin diakuisisi, ingin menghegemoni orang, itu persoalan lain kan begitu.